Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, di mana kita masih dalam renungan, seri renungan dari Kisah Para Rasul, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28, di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara, bagaimana supaya hidup kita menjadi kehidupan yang berdampak. Hidup yang berdampak, hidup yang berguna, hidup yang bermanfaat, hidup yang jadi berkat. Saudara, saya pikir makna hidup adalah bagaimana hidup kita berdampak bagi orang lain, sehingga hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita sama sekali bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan untuk kemuliaannya. Dan Dia ingin supaya kita jadi berkat bagi banyak orang, supaya namanya dipermuliakan. Itulah yang menjadi tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di dunia ini. Sedangkan sehubungan dengan kehidupan kita, itu udah tanggung jawabnya Tuhan. Ketika kita hidup jadi kemuliaan bagi namanya, ketika kita hidup jadi berkat bagi orang lain, saya percaya kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan memelihara, memberkati kita, damainya, sukacitanya memenuhi kehidupan kita. Ketika kita jadi kemuliaan bagi namanya, jadi berkat bagi orang lain. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa dan bagaimana supaya hidup kita bisa berguna, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga percaya saudara rindu hidupmu berdampak, berguna bagi orang lain. Itu sebabnya siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya kita akan gali firman Tuhan, menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan, dan saya akan jelaskan secara sistematis kepada saudara supaya saudara gampang untuk memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab
Dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di pagi hari ini adalah cerita kisah tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Apolos. Dan yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Apolos ini adalah di mana di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebelumnya saya sudah menegaskan saudara bahwa yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah bagaimana hidup kita berdampak, bagaimana hidup kita berguna, jadi berkat bagi orang lain. Dan Apolos hidupnya dicatat oleh firman Tuhan bahwa dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang yang percaya. Dan ditegaskan di sana, dia menjadi seorang yang sangat berguna oleh kasih karunia Allah. Dan kemudian ada juga yang dia lakukan sebelumnya, ada yang diceritakan tentang hidupnya sebelumnya, sehingga dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya apa saudara? Bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna di tengah-tengah umat Tuhan oleh karena kasih karunia dan juga oleh karena perjalanan hidupnya, cara hidupnya, sikap hidupnya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat berguna. Artinya dalam hidup ini saudara, untuk kita menjadi seorang yang berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Allah. Bagian Allah adalah dia menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah untuk menjadikan kita jadi berkat, sedangkan bagian kita adalah menjalani kehidupan yang sebagaimana seharusnya sehingga kita akan menjadi berkat. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa kisah hidup, perjalanan hidup, apa yang dilakukan oleh Apolos ini saudara, sehingga hidupnya menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya saudara, kita rindu menjadi orang yang berguna. Kebanggaan hidup ini apa sebenarnya? Apa sih yang menjadi kebanggaan hidup kita? Apakah memperoleh sebanyak-banyaknya untuk diri kita, sedangkan orang lain menderita, orang lain tersakiti? Saya pikir itu kehidupan yang memalukan. Itu kehidupan yang begitu rendah. Hidup yang berkualitas, hidup yang berguna adalah ketika kita berdampak bagi orang lain. Keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nanti satu saat ketika kita mati, orang-orang akan menangis dan berkata, terlalu banyak yang dia perbuat bagiku, hidupku diubah olehnya. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana sehingga Apolos menjadi seorang yang sangat berguna. Yang pertama kita lihat ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Yang pertama saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah dia seorang hamba Tuhan yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dari prinsip ini saudara, ada dua sisi yang saya ingin kita belajar. Tentu saja semua kita, siapapun kita, bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap anak-anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Harus memahami firman Tuhan. Jadi kita perlu belajar banyak firman Tuhan untuk kita bisa jadi berkat. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa prinsip firman Tuhan yang tertanam dalam diri kita saudara, maka prinsip-prinsip dunia ini akan mencemari kita. Kalau prinsip dunia akan mencemari kita, maka tidak ada kepastian saudara. Yang salah jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Di dunia ini yang salah pun bisa diakui semua sebagai kebenaran ketika mayoritas mengatakan itu kebenaran. Itu sebabnya dasar yang benar dalam kehidupan ini adalah firman Tuhan. Bagaimana supaya kita menjalani hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Kita harus memahami firman Tuhan. Kita harus mahir dan memahami firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya menegaskan, kenapa dibuat renungan malam dan renungan pagi di
Channel ini ada renungan pagi, saudara. Sedangkan untuk renungan malam ada di channel audio Alkitab. Saudara bisa cari setiap malam, saudara bisa menerima berkat firman Tuhan dari renungan itu. Kenapa dibuat? Supaya anak-anak Tuhan memahami prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena di dalam dua channel ini dibuat renungan yang sistematis dan ekspositori, saudara, supaya saudara gampang memahami, saudara terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, jadilah anak-anak Tuhan yang memahami firman Tuhan. Bagaimana supaya jadi anak Tuhan yang memahami firman Tuhan? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi lain, masih dalam poin pertama, saudara, dia seorang hamba Tuhan. Dan dikatakan bahwa ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, karena memang itulah bidangnya sebagai hamba Tuhan. Sekalipun, sekali lagi tadi saya berkata, semua anak Tuhan harus memahami firman Tuhan. Tapi dalam konteks ini, Apolos memang dia seorang hamba Tuhan. Bidangnya adalah menjadi hamba Tuhan, harus memahami firman Tuhan. Artinya apa, saudara? Saya juga mau menegaskan di sisi lain adalah bahwa supaya saya dan saudara bisa jadi berkat, setiap kita harus fasih, harus mahir dalam bidang kita masing-masing. Karena jika kita tidak fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing, saudara, kita bisa menjadi batu sandungan. Bukannya menjadi berkat, malah sebaliknya, kita akan menjadi batu sandungan. Itu sebabnya saat ini, siapapun saudara, apapun bidang saudara, saudara bekerja dalam bidang apapun, saudara menggeluti bidang apapun, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita harus fasih dan mahir dalam bidang kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi berkat di sana. Saudara bekerja dalam satu organisasi, satu perusahaan, saudara jadilah orang yang mahir dan fasih dalam bidang saudara di sana, sehingga saudara akan benar-benar bisa menjadi berkat. Kalau saudara tidak fasih dan mahir, bukannya menjadi berkat, saudara akan menjadi batu sandungan di sana. Lalu poin kedua, saudara, sehingga Apolos menjadi berkat dalam kehidupannya, sangat berguna dalam kehidupannya, ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Lihat, saudara, dia begitu bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, sehingga akhirnya hidupnya berguna, hidupnya berdampak, hidupnya menjadi berkat. Dia bersemangat untuk memberitakan Injil. Saudara, kita juga semua punya tanggung jawab. Sekali lagi, saya mau di poin kedua ini juga kita melihat dua sisi. Di satu sisi, setiap anak Tuhan punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil dimanapun saudara berada. Itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, tanggung jawab kita semua. Jadi setiap kita harus hidup memberitakan Injil. Beritakanlah karunia Tuhan itu kepada orang banyak. Karena pemberian terbesar yang bisa saudara beri bagi orang yang saudara cintai, keluarga saudara, kepada orang lain, adalah berita keselamatan. Karena apapun saudara beri bagi orang tua saudara, bagi keluarga saudara, kalau mereka mati masuk neraka, tidak ada artinya, saudara. Itu sebabnya pemberian terbesar yang saudara bisa beri, sehingga saudara bisa jadi berkat bagi mereka, adalah berita Injil keselamatan. Kalau saudara memberitakan Injil dan akhirnya mereka diselamatkan melalui pemberitaan saudara, maka saudara telah menjadi berkat terbesar bagi mereka. Jadi itu di satu sisi, saudara, bahwa untuk kita menjadi berkat, beritakanlah Injil. Dan kemudian di sisi yang lain, dalam dunia kita masing-masing, saya juga rindu kita melihat bersama, di mana tadi dikatakan di poin kedua, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Ada semangat yang dia miliki, ada ketelitian yang dia miliki dalam melakukan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita semua. Di poin kedua ini, saudara, di sisi lain, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, jadilah anak-anak Tuhan yang bersemangat mengerjakan segala pekerjaan saudara di bidang saudara masing-masing, dan teliti saudara mengerjakannya. Maka kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan jadi berkat. Orang-orang akan melihat bahwa anak Tuhan ini begitu bersemangat dan begitu teliti bekerja. Itu yang dikerjakan oleh Apolos ini, saudara, sehingga akhirnya hidupnya jadi berkat, berguna, karena dia bersemangat
mengerjakan tugasnya, dan dia dengan teliti juga mengerjakan tugasnya. Kalau dalam hidup kita juga, dalam bidang kita masing-masing, dengan bersemangat, dengan teliti kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita masing-masing, kita akan jadi berkat. Jadi poin kedua saudara, untuk kita bisa menjadi berkat, poin kedua adalah jadilah pemberita Injil. Beritakan Injil dalam kesempatan-kesempatan yang saudara punya, di keluarga saudara, di dunia bisnis saudara, di lapangan kerja saudara. Beritakan Injil di sana. Dan yang kedua, di sisi lain adalah bersemangat dan telitilah untuk melakukan tanggung jawab saudara. Lalu kemudian yang terakhir, di ayat 26 dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti mengajar kepadanya tentang jalan Allah. Saudara, satu kali ketika Apolos ini di dalam bait Allah, dia bersemangat mengajarkan, memberitakan Injil. Lalu kemudian ada pasangan suami istri, yaitu Priskila dan Aquila. Ketika mereka dengar, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ditambahi dalam pemahaman Apolos. Sehingga akhirnya mereka memanggil Apolos ke rumah mereka, dan kemudian mereka mulai mengajari Apolos. Dan saudara, yang unik di sini, nama kedua orang itu, pasangan suami istri itu, disebutkan Priskila dan Aquila. Mana duluan? Priskila, mana yang laki-laki? Aquila. Saudara, di dalam budaya Yahudi itu biasanya yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang laki-laki, tapi ini yang perempuan disebutkan terlebih dahulu. Saya terpikir bahwa kemungkinan itu untuk menegaskan bahwa Apolos ini siap diajar. Jadi ketika mereka memanggil Apolos ke rumah, Apolos siap. Ketika mereka diajari, Apolos juga siap. Dan ada nama yang dahulu disebut, Priskila terlebih dahulu disebut, bahwa oleh perempuan pun Apolos ini siap diajar. Saudara, kita tidak ada yang sempurna. Itu yang disadari oleh Apolos. Sehingga ketika dia diajari oleh suami istri ini, padahal tadinya mereka adalah pendengar khotbahnya Apolos. Tetapi pada akhirnya dia juga siap diajari oleh Priskila dan Aquila. Bahkan oleh perempuan pun dia siap diajari. Untuk menjadi berkat, saudara, kita harus berproses menjadi lebih baik. Itu karakter yang dimiliki oleh Apolos. Dia siap diajar, dia siap dibentuk, dia siap diajari bahkan oleh orang yang statusnya lebih rendah dari dia, yaitu seorang perempuan. Tetapi dia siap dididik dan diajari. Dan akhirnya firman Allah mencatat, ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ketika di dalam kehidupan kita, saudara, kita fasih dalam firman Tuhan, memahami firman Tuhan, dan juga ahli dalam bidang kita masing-masing. Yang kedua, ketika di dalam kehidupan kita bersemangat untuk memberitakan Injil, karena memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita, dan juga bersemangat dan teliti dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing dalam bidang kita masing-masing. Dan yang ketiga, ketika kita siap diajar lagi, diproses lagi menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengar, pada akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi seorang yang sangat berguna. Saya percaya semua kita rindu hidup kita berguna. Saya percaya hari ini dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, saudara juga rindu saudara menjadi orang yang berguna di sana. Dan itulah yang akan terjadi jika prinsip-prinsip firman Tuhan ini ada pada kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, jalani hari ini dengan menerapkan prinsip firman Tuhan yang sudah kita belajar. Jadilah saudara jadi pribadi yang berguna, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berdampak, jadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan menjadi sukses, saudara akan menjadi orang berhasil, dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai,
karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak,
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu
bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapa